Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum bakteriologi dan mikrologi veteriner. Next. Perkenalkan, nama saya Ika Darmi Andika dengan NIM 1178. Saya dari kelas E angkatan 2023. Next. Nah, pertama-tama saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang akan saya bahas pada kali ini. Colibacilliosis disebabkan oleh bakteri E. coli, yang merupakan penyakit yang berasal dari peningkatan populasi bakteri di saluran pencernaan hewan, terutama di penyakit ini dicurigai terjadi pada suatu peternakan unggas karena terdapat beberapa hewan yang sakit atau mati, menyebabkan ayam menjadi lambat dan cenderung tidak aktif. Ayam juga mengalami mencret berwarna putih, dan pada praktikum ini dilakukan dengan mengambil sampel feses beserta menyiapkan media untuk tempat identifikasi bakteri E. coli, sehingga praktikum ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui apakah ayam pada peternak tersebut terjangkit virus E. coli. Next. Nah, pada praktikum kali ini, tahap pengujiannya ada 4, yaitu yang pertama pembuatan media biakan untuk penanaman sampel, yang kedua pewarnaan hitam, yang ketiga isolasi dan identifikasi bakteri, dan yang terakhir yaitu uji sensitivitas antibiotika. Next. Nah, yang pertama kita akan masuk ke pembuatan media biakan. Next. Nah, adapun alat dan bahan pada pembuatan media biakan ini ada 10 alat seperti yang ada pada layar. Next. Nah, kita masuk pada metode kerja pembuatan nutrien agar. Cara pembuatan nutrien agar membuat 1 liter medium ini dilakukan prosedur ada 6 tahapan. Yang pertama itu timbang sebanyak 23,5 gram medium instan. Yang kedua, suspensikan dalam aktusen dan volume akhir dibuat 1000 mili. Yang ketiga, panaskan suspensi ini sampai agar-agar menjadi matang. Yang keempat, masukkan ke dalam tabung reaksi. Yang kelima, sterilkan dengan autoclave pada temperatur 121 derajat Celcius dan tekanan 15 lbs selama 15 menit. Yang terakhir, yaitu simpan pada tempat yang dingin dan kering. Next. Yang kedua, itu pembuatan media MCA. Pada pembuatan media MCA, ada 6 tahap juga, bisa dilihat pada layar. Next. Nah, yang ketiga itu membuat strik atau garis pada media biakan. Tipe goresan yang digunakan untuk mendapatkan koloni tunggal dengan membagi wilayah goresan menjadi 3 bagian. Dan seperti membentuk huruf T pada saat menggores. Dan tata cara menggores ada 7 cara atau next. Nah, dan adapun hasil dari praktikum pertama,
pada pembuatan media biak ini ada 3 hasil. Yang pertama itu Na, nutrien agar. Yang kedua MCA, Marconi agar. Yang ketiga EMBA atau media Eswin metalin blue agar. Pada Na, median nutrien agar merupakan media yang dapat menumbuhkan mikroba secara umum. Dan hasil pengamatan pada media Na terdapat sekitar 210 koloni bakteri yang berwarna seperti putih susu. Yang kedua MCA. Pada MCA merupakan media selektif dikarenakan mengandung laktosa yang hanya terdapat menumbuhkan bakteri gram negatif. Dilihat dalam hasil pengamatan, hanya terdapat 182 koloni bakteri gram negatif berwarna merah muda. Dan yang terakhir pada EMBA. Pada EMBA, pertumbuhan bakteri yang mempunyai sifat selektif dan diferensial medium ini digunakan untuk mengisolasi dan mengateski kelompok bakteri coliform dalam pengujian sampel air secara mikrologis. Next. Kita lanjut pada pewarnaan gram dan uji katalase, yaitu pada topik yang kedua. Next. Nah, apa itu uji katalase? Uji katalase merupakan uji biokimia untuk organisme aerobik yang mengumumkan kita melihat produksi enzim katalase pada mikroba. Next. Nah, adapun alat dan bahan pada pewarnaan gram dan uji katalase ini terdiri dari 10 alat dan bahan, bisa dilihat pada layar. Terdapat aquades, alkohol, dan H2O23%. Bisa next slide. Nah, pada uji pewarnaan gram dan uji katalase ini, kita lanjut ke metode kerja pembuatan pewarnaan gram. Pewarnaan gram terdiri dari 6 tahap, yaitu yang pertama siapkan preparat, yang kedua teteskan 2-3 tetes zat pewarna pertama, yang ketiga teteskan dengan berbagai tetes larutan iodin, yang keempat gelas objek dimiringkan sedikit, kemudian siram permukaan gelas objek yang berisi bakteri dengan larutan alkohol sampai larutan bekas cucian alkohol kira-kira hingga tidak berwarna. Yang kelima, teteskan beberapa tetes warna penutup safranin dan biarkan selama 2 menit, lalu cuci dengan air mengalir pelan dan keringkan. Lalu, lihat di bawah mikroskop atau dapat pula preparat ditutupi dengan gelas tertutup. Yang terakhir, amati preparat dengan mikroskop pembesaran kuat atau 100 kali dengan minyak MNC. Dicatat warna yang terlihat. Jika warna yang terlihat merah merupakan bakteri gram negatif, sedangkan jika berwarna biru menunjukkan bakteri gram positif. Dan juga amati bentuk dan susunan sel bakterinya. Next. Nah, adapun hasil pada uji gram dan uji katalase ini, yang pertama yang di atas, uji pewarnaan gram, yaitu mengelompokkan bakteri ke dalam 2 kategori utama, yaitu gram positif dan gram negatif, berdasarkan perbedaan struktur dinding sel mereka. Bakteri gram negatif tidak mengalami perubahan warna saat sapranin ditambahkan karena kristal violet masih menempel pada dinding sel mereka. Dan pada uji katalase, mengidentifikasi
berbagai enzim katalase dalam bakteri. Jika hasilnya negatif, tidak akan terjadi pembentukan gelembung udara setelah penambahan alkohol pada bakteri yang dicelupkan ke dalam larutan hidrogen peroksida atau H2O2. Ini menandakan bahwa bakteri yang diuji tidak mengandung enzim katalase. Next. Sekarang kita masuk pada tahapan isolasi dan identifikasi bakteri, yaitu praktikum ketiga. Next. Nah, pada uji kali ini, saya akan menjelaskan tentang bakteri. Bakteri merupakan mikroorganisme yang memiliki struktur sederhana, bersel tunggal, tidak memiliki membran inti sel, dan memiliki ukuran yang mikroskopis. Nah, adapun beberapa dasar pengelompokan bakteri yaitu berdasarkan bentuk, jumlah, dan letak flagel, kebutuhan terhadap oksigen, karakteristik dinding sel, dan cara mendapatkan makanan. Beragamnya jenis bakteri yang ada di alam menuntut untuk melakukan kegiatan identifikasi bakteri dalam keperluan pengujian. Next. Nah, pada tahapan isolasi dan identifikasi bakteri, adapun beberapa alat dan bahan yang digunakan pada saat praktikum, yaitu ada 10 alat dan bahan, bisa dilihat pada layar. Next. Nah, kita lanjut ke metode kerja. Metode kerja dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu TSI yang pertama, yang kedua SIM, yang ketiga MRVV. Nah, saya akan menjelaskan tentang TSI. TSI panaskan os jarum ini, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri dengan os, tanamkan dengan tusukan pada bagian tegak medium, kemudian angkat os, lalu usapkan pada bagian miring medium. Yang tahapan yang kedua, SIM, bisa dilihat pada layar, ada beberapa bagian yang harus dilakukan. Next slide. Nah, kita lanjut ke metode kerja yang keempat, yaitu metode kerja uji gula-gula. Yang kelima, Simon Citria Agar atau SCA. Uji gula-gula ada beberapa tahapan. SCA ada beberapa tahap yang tertera pada layar, bisa dibaca. Next. Nah, pada praktikum isolasi dan identifikasi bakteri menghasilkan 5 hasil praktikum. Yang pertama, TSIA, yang merah-merah pada bawah TSIA ini merupakan bakteri gram negatif. Yang kedua, yaitu SCA, tidak terdapat gelembung pada objek gelas. Yang ketiga, SIM medium, tidak terdapat gelembung pada objek. Yang keempat, uji gula-gula, terdapat gelembung pada tabung reaksi. Yang kelima, yaitu yang terakhir, MRVP medium, merah merupakan bakteri negatif. Itulah hasil dari praktikum isolasi dan identifikasi bakteri. Next slide. Nah, sekarang kita masuk ke praktikum yang terakhir atau uji sensitivitas antibiotika. Next slide.
Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sensitivitas. Sensitivitas merupakan tes yang digunakan untuk menguji kepekaan suatu bakteri terhadap suatu antibiotik. Dan uji ini juga bertujuan untuk mengetahui efektivitas suatu antibiotika, sensitivitas, dan tingkat resisten dapat diukur menggunakan patokan zona di sekitar cakram. Next. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan pada uji sensitivitas kali ini yaitu ada 10 alat dan bahan. Bisa dilihat pada layar, ada seperti bunsen, tabung reaksi, dan lain-lain. Next. Nah, dan adapun alat dan bahan tambahan yang diperlukan pada uji sensitivitas ini yaitu seperti inkubator, pincet, dan timbangan. Bisa dilihat pada layar. Next. Nah, adapun langkah kerja pada uji sensitivitas ini ada 8 langkah, seperti yang tertera pada layar. Seperti yang pertama itu sterilkan tangan terlebih dahulu menggunakan alkohol 70%. Yang kedua, nalalkan api bunsen atau nyalakan api bunsen dan dilakukan sterilisasi pada pinggiran kawan Petri dengan diansa pada api bunsen. Yang ketiga itu sterilkan cotton bud dengan panaskan di api bunsen. Yang ketiga, celupkan cotton bud di telah disterilkan pada larutan isolasi bakteri E. coli. Yang kelima itu usapkan ke seluruh permukaan media Na secara merata lalu didiamkan selama 5-10 menit. Yang keenam yaitu ambil paper dish yang disetelkan pada permukaan media dengan jarak tempel kurang lebih 2 cm. Yang ketujuh yaitu inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 18 sampai 24 jam. Dan yang terakhir itu amati ukuran diameter keliling zona pada masing-masing paper dish. Next. Nah, adapun hasil dari praktikum kali ini itu kita mengambil 3. Yang pertama itu kanamisin atau antibiotika golongan aminoglioksida yang digunakan untuk identifikasi bakteri gram negatif sedang hingga berat. Yang kedua, ampicillin, antibiotik golongan penicillin, efek untuk bakteri gram positif maupun negatif. Yang ketiga itu erythromycin, yaitu antibiotik golongan macrolidum atau efektif untuk bakteri gram positif maupun negatif. Dan pada uji kali ini, kanacilin yaitu diameter keliling pada zona yaitu 17,5 mm dan pada tingkat sensitivitasnya itu sensitif. Yang kedua itu amicicillin, diameternya itu 0,2 mm dengan tingkat sensitivitas itu resisten. Dan yang terakhir itu ritomycin dengan diameter 0 dan tingkat sensitivitas yaitu resisten. Next. Nah, kita masuk ke kesimpulan pada praktikum yaitu pengelolaan peternakan ayam sering dihambat oleh penyakit seperti Helicobacillosis yang disebabkan oleh infeksi bakteri E. coli. Antibiotika yang efektif untuk mengatasi infeksi ini adalah kanamicin yang tergolong kategori sensitif. Teknik warna engram dan uji katalase digunakan dalam mikrologi untuk mengenal dan memisahkan jenis bakteri. Dan pada pewarnaan gram, membagi bakteri menjadi gram positif dan gram negatif. Sedangkan pada uji katalase,
enzim katalase di dalam bakteri. Nah, uji lainnya seperti uji gula-gula, MRV, TSIA, dan SIM digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan metabolik bakteri. Next. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada hasil praktikum kali ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om.